Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imam al-alim al-allamatu asy-syaikhu al-bahrul fahamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang gharib Al-Quran yang tersisa dari yang menurut As-Suyuti itu tidak disebutkan pada riwayat yang pertama, sama-sama dari Ibnu Abi Hatim, tetapi yang ini oleh As-Suyuti didatangkan sama-sama dari Ibnu Abi Hatim, tapi di sini dari itu Ad-Dhahhak kalau tidak keliru ya, terusannya itu. Tapi jika dari awal kita sudah menandai dari makna gharib Al-Quran yang disapu bersih oleh As-Suyuti, menyajikan punyaan riwayat dari Ibnu Abi Hatim itu, nanti kalau kita sudah tandai, kita akan ketemu pada kata-kata yang sebenarnya sudah gitu di riwayat sebelumnya itu sudah. Jadi kalau di punya saya ini Quran elektronik ini saya tandai, kalau yang awal pakai warna merah, kalau yang sekarang pakai warna biru. Jadi kalau misalkan sejak awal ditandai gitu, nanti akan konangan. Oh ini sudah disebut ini, oh ini belum gitu. Kadangkala juga ada satu kata, yang satunya ada di ayat yang awal, yang satunya ada di ayat yang akhir gitu. Baik, ini kita lanjutkan masuk ke surah Al-Anfal. Bagaimana menariknya Al-Quran ini nek ngarani sesuatu kalau membahasakan itu. Di sini kita masuk ke surah Al-Anfal. Wajilat itu makna aslinya ya takut lah. Taujal itu maksudnya ya jangan takut. Di sini diartikan farikot. Kalau faroko itu kan memisahkan, farikot terpisah. Orang yang takut itu kan sebenarnya telah terpisah dari kediriannya, ya bisa saja begitu. Dia kehilangan kepercayaan dirinya, bisa jadi. Karena mungkin terjadinya itu karena ada sesuatu yang lain yang lebih dia percayai. Kalau dalam konteks ini kan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin yang kalau disebut Allah itu wajilat qulubuhum. Wah, ini gambarannya saya tidak bisa kalau tidak pakai analogi ya. Kalau orang yang sedang jatuh cinta itu kan kalau kekasihnya disebut kan mak teratap ya. Mungkin semacam itu. Langsung kemudian ayat ke-22, loncat ke ayat 22. Setelah sebelumnya ayat kedua, loncat ke ayat 22. Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la yaqilun. Paling buruknya binatang melata menurut Allah itu adalah as-summu al-bukmu. As-summu
budek, al-bukmu bisu. Jadi ini buruk-buruknya binatang melata. Terus karena ini nek ngarani ini ejekan, jadi kemudian dijelaskan lagi. Alladzina la yaqilun. Maksudnya budek dan bisu itu adalah orang-orang yang enggak berakal. Atau ada akalnya tapi enggak digunakan. Di sini al-bukmu langsung diartikan al-khursu. Kalau al-khursu itu ya jamaknya al-akhros. Jadi orang bisu secara fisik memang, secara fisik. Kalau al-asumul bukmu ini kan, kalau di termanya Al-Quran itu kan alahum adhanu yasma'una biha, alahum a'yunu yubsiruna biha. Jadi mata, telinga, jadi disebutkan barang fisiknya. Jadi dipisah memang oleh Al-Quran. Mata itu alatnya. Jadi mata itu beda dengan penglihatan. Terus budek itu beda dengan telinga. Jadi ada sesuatu yang kehilangan fungsi, mungkin begitu ya. Jadi kalau di Ibnu Sina itu mengatakan itu daya. Jadi daya dengar itu berbeda dengan pendengaran atau berbeda dengan telinga. Daya penglihatan itu beda dengan penglihatan atau beda dengan mata. Atau kalau mau dibedakan lagi, penglihatan dengan mata itu beda gitu. Jadi asumu al-bukmu ini awalnya fisik gitu, sifatnya fisik, tapi Al-Quran membawanya ke yang non fisik, yaitu tadi alladzina la yaqilun. Itu udah nggak bisa dideteksi pakai indera kan. Orang yang nggak berpikir, gimana bedakannya sama orang yang nggak berpikir? Itu kira-kira al-khursu itu fisik. Kalau al-khursu memang watasihu sholatul akhrasi, dan sah sholatnya orang bisu itu sah. Ulama fikih bilang begitu. Kan dia nggak baca Fatihah, dia nggak rukun qauli itu dia nggak bisa gitu. Tapi ulama fikih sepakat sah sholatnya mereka itu. Nah gitu. Jadi al-khursu ini fisik. Jadi padahal al-bukmu itu lebih dari itu ya, lebih. Kalau di Al-Quran kan tidak ada yang dimaknai fisik. Sumum bukmun umyum fahum la yarji'un itu kan tidak ada yang fisik itu. Bisa jadi, terus kemudian Al-Quran menganalogikannya dengan berhala. Berhala itu punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar, punya tangan tapi nggak bisa nggasak, sama lalat saja nggak bisa. Iyaslubuhumudzubabu la yastangqidzuhu min. Jadi kalau ada lalat ada di depan makanannya aja, berhala nggak bisa menghalaunya gitu. Ya kira-kira itu. Jadi Quran nek ngarani ku apik nek piye ya, membahasakan. Nah, mungkin begitu. Tahu sama-sama melodi, tapi kalau yang bawakannya slash itu beda, mungkin gitu. Dia itu bisa membawa dari yang paling pop, yang paling banal, melodinya slash itu bisa tiba-tiba dia belok ke langsung yang melo, yang keras, yang sadis gitu bisa. Itu nggawone. Jadi Al-Quran bukan hanya memanfaatkan bahasa Arab, tapi juga menciptakan makna baru, kira-kira gitu. Terus kemudian Furqanan, masih dalam satu surat Al-Anfal. Kalau tadi diawali Fariqot yang menjadi penjelasan dari kata wajilat, maka di sini ada Furqanan pecahannya.
Jadi terpecah-pecah yang kalau sudah Allah disebut batin hati mereka langsung farikot itu di satu sisi mungkin apa namanya hati terpecah itu, takut itu, gemetar itu negatif di satu sisi. Tapi pada sisi yang lain ada keberalian dari percaya pada diri menuju percaya ke yang serba maha. Kalau sudah terpaut ke sana, lah ini itu penglihatan itu bisa jelas membedakan coro nembak iki lantip, coro ngarani iki pas dus furqonan kan gitu, bisa dibedakan jelas. Jadi bisa membedakan secara jelas mana yang hak, mana yang batil, tidak kabur. Nah, di sini yang diartikan itu pada ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha. Nah, begitu terpaut ke sana hatinya, ya ja'al lakum furqanan. Kamu akan tak kasih, kata Allah, Allah akan memberi kalian furqanan, pembeda. Cuma di sini langsung dibatasi nusron, kemenangan. Langsung dibatasi gitu. Biar nggak ruwet paling. Ya kira-kira gitu. Lalu kemudian bil udwatid dunya. Kalau udwah itu makna asalnya ya nyerang. Ada yaitu itu nyerang. Tapi di sini dibawa ke makna yang lebih dekat gitu ya. Mungkin sedikit terbatas maknanya. Nah, ini ada id antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa. Ini konteksnya dalam posisi perang. Ketika kalian berada di al-udwah ad-dunya, di situ ada syati'il wadi, tepi lembah. Ini kejadiannya saya tidak tahu persis ini perang apa ini konteksnya, ini di surat Al-Anfal. Saya tidak buka tafsirnya ini. Tapi yang jelas ini dalam posisi mencekam. Jadi dalam posisi mencekam itu posisi orang mukmin ada di dekatnya, ada di tepi lembah, sementara musuh itu ada di tepi yang jauh. Secara tidak langsung ini sebenarnya posisi yang tidak menguntungkan. Warabbu asfala minkum. Tapi rombongan itu ada di bawah kalian, kan berbukit-bukit kan itu. Cuma posisi orang mukmin ada di udwatid dunya daripada musuh, sementara musuh ada di udwatil quswa yang agak tinggi, agak jauh. Terus kemudian ayatnya itu walau tawa'atum lakhtalaftum fil mi'ad. Kalau kamu janjian dulu, mesti ada yang ingkar nanti. Tapi supaya nggak ada kesepakatan. Kalau ada kesepakatan kan bisa punya bayangan kita. Kalau mau perang, nanti gini, nanti gini. Dan ada kemungkinan lakhtalaftum fil mi'ad. Bisa jadi kamu balelo. Tapi memang sengaja dipertemukan kayak gitu. Jumlahmu sedikit, kalah banyak sama musuh. Biar terjadi nanti itu. Siapa yang ditolong oleh Allah, siapa yang tidak ditolong. Dan Badar itu memang betul-betul mustahil dengan jumlah prajurit yang cuma 313, musuh 1000, bersenjata lengkap, musuh 313 yang tidak bersenjata lengkap. Konon itu saya pernah dengar itu satu pedang itu dikeroyok sama 10 orang. Artinya
senjata kurang, gentenan. Tapi nyatanya kan menang. Dan menang bukan berarti mereka bisa menumpas semua 1.000 orang kafir yang di perang Badar. Enggak, aturan perang enggak gitu. Jadi aturan kan tetap ada aturannya perang. Perang Badar tetap ada aturannya. Meskipun ini saya bicara konteks dulu ya. Meskipun saya secara pribadi memang nggak suka perang. Berbeda lah kalau apa namanya. Ngarani saya tidak dapat mentolerir perang. Bagi saya udah bukan zamannya lah perang itu. Jadi tanpa melihat itu ya, kalau dulu ya sudah terjadi ya terjadi. Itu memang sudah di zaman Rasulullah. Dan itu pun dalam posisi yang memang sedang membela diri. Jadi sudah di Mekah diboikot. Padahal kan Nabi tidak melakukan serangan fisik. Tapi di fase-fase awal kan tidak boleh menyerang memang Nabi, tidak diizinkan. Karena diizinkan ya bunuh diri no. Nabi tidak bergerak sesuai nafsunya. Itu konsep yang tidak kita terima itu kalau Nabi punya inisiatif sendiri. Justru memang harus tidak punya inisiatif supaya murni itu perintah Allah itu kepada dia. Jadi geraknya Nabi itu segala keputusannya memang wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan saya sepakat itu. Bahkan ada yang kalau ada yang membeda-bedakan, oh ini kan keputusannya Nabi sebagai panglima, oh Nabi sebagai apa gitu ya. Ada yang menolak gagasan seperti itu. Jadi meskipun ulama fikih itu mengklasifikasikan hadis Nabi, mana yang bisa dijadikan dasar hukum, mana yang bukan, tanpa menolak wa ma yantiqu anil hawa, itu tetap. Jadi wa ma Muhammadun illa rasul, titik. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi dia nggak pernah ngomong atas kemauannya sendiri, atas keinginannya sendiri gitu. Memang kontrolnya memang dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Saya percaya itu gitu. Kalau ada yang berbeda tidak ada masalah bagi saya. Nah, ini karena posisi itu udwatid dunya itu sebenarnya posisi yang mencekam. Dalam posisi itu jadi nggak ada tawa'atum sehingga lakhtalaftum fil mi'ad. Kalau sampai ada tawa'atum, wah nanti bisa lakhtalaftum fil mi'ad. Tujuannya Allah walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Tujuannya itu biar memang hal yang sudah diputuskan oleh Allah sejak lama biar terjadi peperangan itu. Nah, tujuannya peperangan itu nanti konsekuensinya begitu misalkan bolone Kanjeng Nabi dinyatakan menang menurut aturan waktu itu, menurut standar waktu itu biar jelas gitu. Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan bahwa yang menang benar atau yang kalah salah, seleh, tidak, bukan berarti tidak ada pakem kayak gitu, tetapi sana sendiri yang menetapkan standarnya kayak gitu. Kalau gini menang, kalau gini kalah. Memang itu sepakatan dulu gitu, sebelum perang itu. Tapi ada kasus-kasus tertentu di mana kayak ini dalam posisi perang itu, supaya itu memang terjadi, ini ada idyuri kahumullahu fi manamika qalila. Allah, ingatlah ketika Allah memperlihatkan kepadamu Muhammad dalam tidurmu bahwa mereka itu jumlahnya sedikit.
Berarti Kanjeng Nabi dapat informasi dari Allah, memang diperlihatkan oleh Allah jumlah mereka sedikit. Memang harus gitu biar terjadi. Sementara di pihak yang lain, kalau sampai aku memperlihatkan mereka kepadamu itu banyak dalam mimpimu, wah, walau arokahum katsiran la fashiltum wala tanaza'tum fil amr walakinnallaha sallam innahu alimun bidzatis sudur. Ada skenario-skenario yang memang dibikin begitu supaya terjadi. Toh kalaupun kelihatan nanti menang atau kalah menurut standar mereka, nanti itu akan tetap yang percaya ya jadi percaya, yang nggak percaya malah tambah nggak percaya. Tujuan adanya mukjizat itu bukan membuat orang percaya, karena orang tidak percaya itu punya alasan, tetap punya alasan untuk tidak percaya. Liyah likaman halaka ambayina wa yahya man hayya ambayina. Sing modar tambah modar, sing oleh pelajaran yo tambah untuk pelajaran. Jadi dalam segala pertikaian itu sebenarnya tidak membuktikan apapun. Dalam perang apa saja sudah tidak membuktikan apapun. Kalaupun ada membuktikan A, B, C, D itu ya sesuai standar mereka. Begitu. Jadi saya banyak mendapatkan pelajaran ini dari Mahapurawa yang dikirimin Mas Ali itu. Dikirimin Mas Ali lewat Mas Herman. Nggak saya baca, tapi saya sudah tertarik, tak simpen kapan-kapan, tak waca. Begitu saya baca 30 halaman, udah mulai kelihatan menarik. Makin 50-60 nggak bisa berhenti, udah sampai selesai 2 jilid itu. Itu keren sisi pandangnya. Pada akhirnya ya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Ada yang bilang ada orang yang benci perang. Karena itu sama-sama cara, kayak Balarama atau disebut juga Bolodewo. Itu nggak mau perang itu. Dia punya torekoh ahimsa. Nggak bisa orang mencapai kedamaian itu kok pakai perang. Ya tambah menyisakan kesedihan. Waktu ada kesepakatan Dharma Yuddha atau perang demi Dharma itu, Balarama ini nggak mau. Dia pergi. Nggak mau mikirin orang-orang bodoh. Keren ini novel ini. Bukan berarti saya nganggap perangnya Nabi bodoh ya, enggak begitu. Maksudnya bahkan di settingnya itu yang konon menurut naskah itu sudah 3000 tahun sebelum Masehi terjadinya Mahabharata itu, dan problem perang sampai sekarang ya sama aja kayak gitu. Begitu kedatangan, kalau perang itu sudah melibatkan kalangan Brahmana, wah tambah kacau. Tambah kacau itu. Ya mempertahankan benarnya sendiri-sendiri menurut apa namanya, menurut pihak Kurawa ya Kurawa yang benar, menurut pihak Pandawa ya Pandawa yang benar. Tapi kalau yang dinarasikan oleh Ananela Kantan itu apa namanya, nek ngarani iki yang tampak sangat yakin dia benar itu Kurawa. Jadi yakin betul mereka bahwa mereka yang benar. Maksudnya tidak punya keraguan. Kalau di pihak Pandawa itu masih ragu. Yang membuat Pandawa tidak ragu sampai terjadi perang itu ya Krishna itu. Krishna itu yang meyakinkan bahwa perang ini memang harus. Sengkuninya Pandawa. Tapi saya memang panjang kalau cerita itu. Saya sangat terpengaruh sekali dengan itu, melihat sejak dulu silat lidahnya,
Brahmana dan pembual. Maksud saya ya Krishna itu yang ditampilkan di situ itu untuk ngompori Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa untuk melawan kakeknya sendiri, melawan sepupunya sendiri, bahkan melawan gurunya sendiri yang mengajari dia main gada, main panah, main tombak, gulat. Mereka bunuh. Ya Krishna itu yang ngompori. Masalah. Ya, karena perang musuh saudara sendiri, ya di perang Badar itu ya saudara sendiri. Ya gitulah, saya tidak bisa menghakimi. Tapi kalau dalam sudut posisinya Kanjeng Nabi, saya tetap memilih, harus memilih. Dan itu sudah terjadi. Meskipun tidak ada jaminan kalau saya pas ada di zaman Nabi, saya ikut Kanjeng Nabi. Karena posisinya kan beda. Kalau sekarang jelas ikut Nabi apa enggak ikut Nabi. Baik itu kira-kira. Jadi kalau lihat liyah lika, saya suka sekali dengan liyah lika man halaka ambayinati wa yahya man hayya ambayinah. Jadi bukti atau apapun itu tidak bisa membuat orang yang percaya jadi tidak percaya, atau sebaliknya orang yang nggak percaya kemudian jadi percaya. Karena kalau sudah basisnya nggak percaya, dikasih bukti kayak apapun akan punya alasan. Jadi mau dikasih Quran benernya petung triliun sih. Tetap saja liyahlika man halaka ambayinah wa yahya man hayya ambayinah. Yang percaya ya tambah percaya, yang modar ya tambah modar. Kayak kasusnya Habaib atau apa itu. Yang cinta ya makin cinta. Yang sudah dari awalnya nggak senang ya tambah nggak senang gitu. Mungkin kayak gitulah. Apa yang dulu kita tidak tahu kemudian kita tahu. Jadi tetap harus ada keseimbangan. Tidak boleh, bahasanya Mas Ali mungkin kemelekatan. Sama dengan yang diucapkan Krishna itu, penderitaan itu bagus itu urayanya Krishna. Penderitaan itu ya karena kemelekatan itu. Nah, untuk tidak melekat itu ya perlu berlatih terus menjaga keseimbangan. Kira-kira itu. Jadi konteks perangnya saya tidak dapat, mungkin sampean bisa cari konteks perangnya. Yang dimaksud udwatil dunya dengan udwatil kusfa itu titik poinnya di mana dalam perang. Kalau misalkan ada di depan, mungkin depan saya sedikit, di belakang saya ada ar-rohbu asfala minkum. Saya ada di posisi sekarang, sementara musuh ada di udwatil kusfa di depan. Kalau pakai meter saya tidak tahu batasan dunya dan udwatil kusfa itu. Baik, masuk ke surah At-Taubah sekarang. Illa wala dhimmah ayat 8. Kaifa wa yadhharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah. Begitu mereka menghadang dep-depan karo awakmu la yarqubu fikum illa wala dhimmah. Mereka tidak memperdulikan. Yarkubu itu bisa bermakna mengawasi, memperhatikan. Tidak memperdulikan illa wala dhimmah. Nah di sini Allah ya illu itu ya maknanya beragam ya. Maknanya bisa saling bertolak belakang. Ada yang bersinar, ada yang dendam, ada yang permusuhan, ada yang ketentraman. Nah di sini biar nggak ngolah ngalih kayak gitu maknanya langsung. Jadi makna yang mendekati dengan apa yang dimengerti pada waktu itu. Gitu. Riwayatnya Ibnu Abi Hatim. Karena melacak makna nggak bisa kita kalau nggak pakai kata orang. Kalau nggak pakai riwayat nggak bisa. Gitu. Kalau dulu mungkin ya orang udah paham waktu ayat ini turun. Ya dipahaminya waktu itu gitu. Kalau kita hanya berpedoman kamus tidak bisa. Ya harus ada riwayat kayak gini nih. Jadi al-illu di situ diartikan al-qarabatu kedekatan. Wad dhimmah itu diartikan al-ahda janji.
Jadi mereka tidak menghargai kerabat, tidak menghargai janji. Jadi di orang-orang jahiliyah itu sebenarnya sangat memegang teguh janji dan kekerabatan. Nah, Kanjeng Nabi itu kan masa nyerang kan orang. Ya hanya mungkin banyak sih problemnya kalau saya coba menganalisa itu. Ada Kanjeng Nabi kan gelisah terus itu melihat kelakuan masyarakat itu. Ketidakadilan ekonomi. Anak kecil ngambil makanan di dekatnya berhala diantemi. Orang yang datang harus bayar itu ke berhala itu sebagai sesembahan. Padahal nggak bisa ngapa-ngapain berhala itu, mbok dikasihkan orang miskin. Nah Kanjeng Nabi awalnya tidak protes gitu, enggak. Kanjeng Nabi tapi tetap punya kegelisahan batin kayak begitu, melihat problem sosial. Ada anak perempuan yang dibunuh hidup-hidup, gitu itu kan nggak bener itu kan nggak bener. Kritiknya lewat dari mana ini ngomong sama orang-orang. Akhirnya Kanjeng Nabi tidak bergerak di situ, bergerak saja kalau kita melihat, tapi tidak bisa tetap melepaskan Nabi dari Tuhan, tidak bisa campur tangan Tuhan, tidak bisa melihat Nabi sebagai Nabi tanpa, atau Muhammad sebagai Muhammad tanpa ada unsur campur tangan. Melihat Tuhannya itu sulit saya kira. Jadi memang skenario sejak awal itu jelas sudah ketok, meskipun pada waktu itu ya enggak ketok karena sudah ditulis ceritanya, jadi kan ketok alurnya. Nah karena Kanjeng Nabi dimulai disukai sama orang-orang kecil terutama kan, manaraka illal ladzina wa manaraka taba'aka illal ladzina hum aradhiluna badiyar ra'i. Itu memang bukan untuk umatnya Kanjeng Nabi, tetapi rata-rata Nabi itu memang oleh para penentangnya itu selalu dilihat sebagai orang yang hanya diikuti oleh orang-orang rendah. Bahasa kasarnya mungkin kalau di aturan kasta itu ya, catur warna. Jadi yang ngikuti mereka itu ya orang-orang rendahan itu, orang-orang rendahan. Rata-rata begitu, makanya Kanjeng Nabi dekat dengan orang miskin. Itu karena mereka yang terbela. Kalau orang-orang kaya ketakutan, takut kekayaannya berkurang, takut apa. Tapi itu pada akhirnya dikelola semua. Nah mereka itu ndak mau memperhatikan ilan itu sama zimmah itu ndak mau. Sudah hanya karena Kanjeng Nabi itu menggugat mereka. Sebenarnya ya problem ekonomi itu kalau menurut analisa beberapa yang paling marah itu, jadi untuk mengguncang persoalan ekonomi yang tidak adil, Kanjeng Nabi itu dibimbing oleh Allah, babatnya itu langsung dari apa yang mereka agungkan. Kalau langsung ngomongin sedekah ini nggak adil, nggak bisa itu. Tetap kalah undang-undang mereka. Undang-undangnya Nabi yang baru masuk nggak bisa dimengerti itu. Karena mereka menggunakan Tuhan itu untuk cari uang. Jadi Lata, Uzza, Manat itu memang untuk sesembahan itu. Dan ada sesajennya. Sajennya mereka yang ambil. Abu Lahab, Abu Jahal itu mengkoordinator-koordinator itu. Ada Hadanatul Ka'bah sendiri, bagian air Zam-Zam sendiri. Memang keturunannya Bani Hashim itu. Yang pegang jenenge lahan basah itu. Nah, Kanjeng Nabi masuk keturunan Bani Hashim. Kalau sampai Nabi ini punya pengaruh, wah iki, ya ini terancam ini kan, lek-leknya ini, paman-pamannya, pakde-pakdenya ini kan terancam posisinya. Padahal bukan itu. Dan pakde-pakde itu ngakoni Kanjeng Nabi itu nggak bohong, tapi bukan masalah itu. Gitu.
fa innahum la yukadzibunaka walakinnadz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Bahasanya Al-Qur'an gitu. Mereka itu enggak nganggap kamu ngapusi sebenarnya Muhammad. Karena yang menggelari Al-Amin kan mereka sendiri. Kan gitu. Kok tiba-tiba kan Nabi usia 40 ngaku aku iki Nabi, kok dia mau ngapusi ra iso. Percaya mereka, tapi nentang gitu. Yang ditentang apa? Ya banyak persoalannya. Mereka secara politik nek kalah viral mbek Kanjeng Nabi piye? Ekonomi yang ngono, nek kalah viral piye? Akhirnya main fisik sudah mereka. Kanjeng Nabi tidak balas sama sekali. Jadi saya kira mungkin logisnya begitu. Kalau misalkan itu sejarah, tapi kayaknya sudah ada yang nulis. Kayak Martin Luther itu, siapa itu? Apa Martin? Martin siapa itu yang pernah nulis kisahnya Kanjeng Nabi dalam bentuk novel? Itu kayaknya menarik itu. Kayak Mahakurawa ya. Ambil apa? Siapa itu? Iya kayaknya bagus itu tulis. Tapi sudah ada sih. Sudah ada. Saya pernah tahu itu. Al-Hamisis Syirah itu. Al-Hamisis Syirah. Karyanya catatan pinggir sejarah Nabi itu. Taha Hussein itu ya keren juga itu. Dramatis kalau menggambarkan. Dimulai dari membahasakan kakeknya. Ya keren itu. Mungkin kayak model-model Mahakurawa itu. Ya, saya teruskan. Mereka sudah, karena mereka kalah itu ya. Pamornya kalah, sehingga ilannya nggak dijaga. Mereka nggak mau perhatian sama soal itu. Perjanjian juga dilanggar. Selanjutnya, anna yu'fakun. Anna yu'fakun itu ayat 30. Yu'fakun itu dipalingkan. Mana hasilnya? Afaka atau ifkun kan kebohongan. Kebohongan itu ya memalingkan fakta dari, memalingkan kabar dari faktanya, mungkin gitu. 30 yufakun. Nah, qatalahumullah bongko kono. Ngono kira-kira qatalahumullah mudara anna yufakun. Bagaimana bisa yufakun langsung diartikan kan dibohongkan. Ifkun kan memang kebohongan. Innalladzina ja'u bil ifki. Yufakun itu dibohongi. Bisa jadi begitu. Bisa juga ini kan kalau dari di sini kaifa yukdzabun, bagaimana mereka didustai atau bukan didustai, bahasanya dibohongi itulah. Yahudi bilang Uzair anak Allah, An-Nasrani bilang Al-Masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahim. Iku cangkemane ngomong Yahudi Nasrani yudhahiuna qaulal ladzina kafaru. Omongan kok ngono ket biyen. Kayak wong biyen gak percaya. Memang enggak ada yang baru. Memang kayak dulu. Gitu. Yudhahiuna qaulal ladzina kafaru. Ya diuntungkan sih. Karena Tuhannya orang Islam nggak kelihatan. Karena kalau barang indrawi itu gampang rusak. Makanya nggak bisa dihancurkan. Karena nggak kelihatan itu. Nggak bisa diindra itu. Karena itu sulit dihancurkan. Apa? Di atas langit. Langit dihancurkan. Nggak bisa sampai sekarang. Itu keuntungan punya Tuhan. Nggak bisa dilihat. Yaitu Uzairun ibnullah. Tapi sejak dulu memang kata Allah itu memang sakral, Yahweh atau apa sebutannya. Memang sejak dulu. Ya, anna yufakun. Nah, itu mereka kok mau-maunya dibohongi. Nah, terus kemudian dzalikad dinu ayat 36. Dzalikad dinul qayyim, itulah kalau sekarang sudah diartikan agama ya. Kalau makna aslinya dana ya dinu. Dinan itu bisa tunduk, bisa mbalelo, dua memang. Tapi kalau di sini kata din itu kan selalu disifati ini ad-dinul qayyim. Jadi ketundukan yang kuat. Diartikan agama terlalu sedikit mungkin. Kalau di padak-padak no tenanan din karo agama itu
agama itu kacau, agama itu tidak kacau. Din itu tunduk. Nah ini, apakah tidak kacau itu adalah efek dari tunduk itu, ataukah supaya tidak kacau, tunduklah. Mungkin begitu ya, tidak tahu saya itu. Gimana hubungannya antara din diterjemahkan agama itu. Tapi bisa juga dana yadinu dainan, menghutangi. Dainan artinya hutang. Dan hutang harus dibayar. Harus dibalas gitu. Dibayar maksudnya. Yaumuddin kan hari pembalasan, artikan. Nah, di sini konteksnya yang disebut dzalikat dinul qayyim itu inna iddatas syuhuri. Jumlah bulan menurut Allah itu 12 bulan fi kitabillah pada hari khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang terhormat, 4 bulan yang istimewa. Ini memang sejak dulu 12 ini hitungannya. Saya baca-baca angka 12 itu memang banyak sih referennya. Kalau 12 sebagai angka yang enggak ada. Cuma simbol 12 itu ada di 12 sumber. Yang dipukul Nabi Musa itu keluarnya kan fambajasat min husnata asyrata aina. Ada juga itu muridnya Musa yang atau para apa itu namanya ini itu loh Sipton itu ya. Jadi bersuku-suku, ada 12 suku. Ada yang bilang muridnya Isa 12. Tapi ada satu itu di Masaru Emoto itu ada sistem kalender itu. Masaru Emoto itu juga belajar tuh kan. Ada banyak sistem kalender. Ada yang pakai 12 bulan, ada yang pakai 13. Tapi yang paling akurat katanya menurut penelitian itu yang 12 gitu. Di sopo jenenge Ayu Utami itu juga disebut itu. Jadi bilangan Fu itu yang 13 itu. Kalau di dalam parfum itu tidak ada yang mampu menemukan formula ke-13 itu. Tapi yang bisa menemukan ya itu Granville itu di film parfum itu. Itu kalau sampai ketemu itu wah, bisa menundukkan orang sedunia. Nah, itu kok dirujuk dzalikat dinul qayyim gitu. Itu yang dirujuk sebagai itulah ad-din al-qayyim itu. Gitu. Jadi di sini diartikan ad-din itu maksudnya apa namanya? Tidak di dalam agama atau diartikan ketundukan atau diartikan macam-macam itu tadi. Tapi di sini langsung diartikan al-qada'u, keputusan Allah, qada'nya Allah itu. Gitu. Terus kemudian ada aradon kata 42. Ayat 42. Laukana aradon qariban wa safarun qasidan lattaba'u. Laukana andaikan ono apa saen gitu ya. Aradon iku dadi, kalau aradon itu mana artinya kan kehormatan. Arad. Bisa juga mana aslinya. Kalau arodo ya arudu kan datang. Kalau ardon keluasan, luas. Nah, kebalikannya tulan sama ardon. Nah, kalau di sini diartikan ghanimatan, maksudnya harta rampasan perang. Laukana aradon qaribau wa safarun qasidan. Jika sesuatu itu berupa jelas-jelas ada untungnya, ghanimah kan keuntungan. Ada untungnya dekat lagi. Berarti kan gampang diraih. Terus perjalanannya juga enak. Lattaba'uka. Mereka akan ikut kamu Muhammad. Nek perkara enak-enakan, guru jelas untungnya, mereka akan ikut kamu Muhammad.
walakin ba'udat alaihim syuqqah. Tapi ba'udat begitu jauh alaihim mengatasi mereka orang-orang yang enggak sepaham sama Rasulullah itu. Apa sing aduh asyuqqatu apa kesengsaraan. Itu Quran nyebut asyuqqah langsung ke efeknya. Nah, sebenarnya dimaksud asyuqqah itu adalah al-masiru perjalanannya. Perjalanan jauh itu biasanya kan bikin capek. Nah, ini capeknya yang ditampilkan. Jadi begitu jauh jaraknya gak mesti hasilnya. Ya jelas gak kira melok Muhammad. Tapi nek jaraknya cedek, perjalanannya penak, jelas itu untung mesti melok we. Kan seneng jak ngerampok. Wong Arabe seneng jak ngerampok. Ngene jak gelut. Jadi bisa jadi orang-orang yang ikut Nabi Muhammad itu bukan berarti saya meragukan keimanan para sahabat ya, tidak. Tapi kan yang kita tahu tokoh-tokoh populer dalam sahabat itu kayak Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kan jelas itu ya. Atau Zubair bin Awam atau apa. Tapi yang jelas di luar tokoh-tokoh yang terkenal itu kan ada saja maksud-maksud terselip. Jadi memang pertimbangannya itu kayak pertimbangan dagang. Asal untung saja saya ikut gitu. Itu kan ada orang-orang kayak gitu. Termasuk di perang Mahakurawa itu juga gitu ada. Kayak Yuyutsu, putranya Destarata itu yang sama istri yang seorang Kastawaisa. Jadi dia nggak bisa jadi raja, ya kakaknya Duryudana. Dia memilih berniaga sampai punya pasukan besar, ratusan ribu pengawal perdagangannya itu, kapal perangnya ratusan. Nah dia dalam perang Dharmayuddha itu tidak berpihak kepada Kurawa, padahal dia keturunan saudara sebapaknya Duryudana. Padahal pertimbangannya apa? Ya karena gak badi melok Kurawa. Kurawa kan tidak menyetujui adanya kasta, tidak menyetujui. Bolone didik. Sing setuju kasta bolone wakeh. Karena menguntungkan. Jadi si Yuyutsu ini perang di pihak Pandawa. Ya enggak ikut perang cuma bandani tok. Jelas menang Pandawa. Secara fisik begitu. Akhirnya kan benar. Ditumpas semua itu Kurawa itu. Tapi Yudhistira Pandawa 5 menyesal semua karena yang mereka bunuh adalah kakeknya sendiri, yang mereka bunuh adalah pamannya sendiri, yang mereka bunuh adalah sepupunya sendiri. Akhirnya mereka nggak mau ngambil tahta, malah nyepi. Malah nyepi. Jadi ya ada yang menang sebenarnya. Jadi orang yang bermaksud gitu itu ya ada saja. Jadi laukana aradun qaribun wa safarun qasid dan lataba'uka. Tapi berhubung perjalanan jelas adoh. Ora jelas untungnya. Ya gak sida melu Muhammad gitu. Terus kemudian langsung ke ayat 46. Fathabbatohum. Sabbato itu ya menghalangi. Bisa mengendurkan maknanya. Walau aradul khuruja la a'addu lahu uddata walakin karihallahum bi'athahum. Wis kadung pegel Gusti Allah. Kalau memang mereka itu memang berkehendak keluar untuk perang, ya mestinya siap-siap toh. Tapi wis Gusti Allah kadung gak seneng wong bangkite wong-wong iku wis fatabbatahum. Akhirnya Allah menghalangi mereka atau paling tidak mengendurkan semangat mereka. Wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Lungguh-lungguh kono lungguh-lungguhan santai-santai wae lah. Mulai awal kontra wis gak sir perang. Lungguh-lungguh. Lau kharaju fikum mazadukum illa khabala. Cara gelem metu wong wis tambah suwet sampean wis tak usah wis ben wis. Wis ana mata-matane akeh ning kono. Wallahu alimum bidzal. Wis budal dhewe ngono wis sing gak gelem ya wis budal. Tinggal. Kira-kira ngono. Terus mari ngono ayat 57 Malja'an. Nah di sini tabata diartikan habasahu, menahan mereka. Bukan menahan dalam arti di penjara gitu, enggak.
Ya segala hal yang membuat mereka nggak pergi, bisa disurutkan niatnya, bisa disurutkan semangatnya, terserah Tuhan gimana caranya. Tapi yang jelas Tuhan sudah sejak awal kue ra model tampang wis dijak perang kaya emoh wisan. Delok perang ra mesti menang, adoh mesti, payah mesti. Menang ra mesti, guys ya. Maksudnya ya enggak semua, ya orang-orang yang berpikiran kayak gitu aja. Gitu. Lalu kemudian habasa ngalangi sapa Gusti Allah menang wong kafir. Maljaan laja itu ya kembali mana artinya. Bisa berlindung. Jadi maljaan itu tempat berlindung. Di sini dibatasi tempat berlindung yang disebut malja itu adalah al-hirzu fil jabal. Tempat perlindungan yang ada di gunung. Bisa berupa gua bisa, tapi tidak selalu gua. Tidak selalu gua. Bisa berupa batas gitu aja bisa, bukit bisa. Au magharatin. Magharatin kalau dari aghara ya bisa membuat cemburu. Magharatin tempat yang biasa berkobar cemburu, bisa jadi begitu. Atau kalau diasalkan dari woro ya huru, artinya bukan giroh. Kalau giroh kan woro ya giroh. Giroh ada hubungannya sama cemburu atau semangat. Tapi kalau woro ya huru, hauron itu artinya asap. Nah, di sini langsung diartikan 57 ini ya. Lau yajiduna malja'an au magharatin. Ini magharatin diartikan al-asrobu. Biro-biro apa nek ngarani fata morgana. Fata morgana kan pasti terjadi di tanah yang sat yang enggak ada airnya. Seolah-olah ada airnya. Dan itu hanya terjadi kalau panasnya terik itu. Fil ardi di bumi al-makhfiyatu engkang tersembunyi. Ini kalau al-makhfiyah ini dibaca al-makhfiyati ya jadi sifatnya bumi-bumi yang tersembunyi gitu. Tapi saya lebih ke sifatnya fata morgana saja, fata morgana yang tersembunyi. Kan fata morgana itu ada tapi nggak nyata. Kayak banyu tapi duduk banyu, ya kuwi sing jenenge fata morgana. Nah, kata magharatin ini sudah saya coret dengan warna merah. Berarti ini sudah pernah disinggung di riwayat pertama dari Ibnu Abi Hatim itu. Gitu. Ya enggak apa-apa. Mungkin ada perbedaan. Au muddakholan. Muddakholan ini diartikan tempat masuk sebenarnya. Tapi di sini langsung diartikan al-ma'wa, tempat berlindung. Kalau mereka nemu tempat berlindung di gunung atau nemu fata morgana yang koyok-koyok ono padahal gak ono, atau nemu tempat berlindung jenis yang lain, kalau malja bedakan saya nggak bisa ya. Sama-sama tempat berlindung sebenarnya. Kalau mudakholan itu mungkin tempat berlindung yang agak menjorok ke dalam gitu. Nah kalau mereka nemu itu pada saat perang itu, yang mereka sebelumnya sudah bersumpah bahwa mereka akan mendukung, padahal mereka bukan pendukung, walakinnahum qaumun yafraqun, gak jelas padahal itu mendukung kamu apa enggak Muhammad. Dulunya mereka kemarinnya udah bersumpah kayak gitu, demi Allah akan dukung, padahal enggak. Lah itu diumpamakan kalau mereka nemu tempat berlindung pada waktu perang itu mereka akan lari ke sana. Lawallahu ilaihi wa hum yajma'un. Kalian mereka akan lari ke sana. Ya orang-orang munafik. Semoga kita dijauhkan dari watak-watak begitu. Lalu kemudian innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha. Al amilina 'alaiha, orang yang kerja 'alaiha ing atase sedekah. Maksudnya orang yang mengoperasikan sedekah. Zakat ini, meskipun tembunge sedekah tapi yang dimaksudkan adalah zakat. Nah itu maksudnya di sini as-su'ata. As-su'ata itu wong-wong kang berusaha. Berusaha apa ya ngumpulno zakat iku mang, nyateti, bagekno, ndata wong miskin. Nah gitu. Terus kemudian nasullah fanasiya. Ini
nasullah do lali sapa wong-wong kae wong-wong akeh Allah teng Gusti Allah taroku tegese lali iku ya eling nang Gusti Allah tapi maksudnya lali iku taroku taat Allah mereka meninggalkan mentaati Gusti Allah. Nah, efeknya fanasiahu terus Allah lali sapa Allah nang wong-wong niku kok iso Gusti Allah lali iki lali iku maksudnya lali ya ini kan ayat yang jadi sumber Gusti Allah lo lali yo maksudnya orang maksudnya itu tarokahum ninggalno sapa Gusti Allah nang wong akeh minta wabi saking ganjarane Allah wa karomatilan kemuliaane Allah maksudnya tidak akan memberi pahala mereka dan tidak akan memberi kemuliaan pada mereka maksudnya gitu ini kan apa namanya itu sebagai perimbangan dari uzkurni apa itu fazkuruni azkurkum ilingo sira aku ya eling nang ilingo sira nang aku ya aku eling nang awakmu bukan berarti itu persyaratan itu kan bahasa keakrabannya jadi sebenarnya bukan kok sebagai perimbangan itu kalau kamu lupa ya aku lupa sebagai perimbangan itu bukan berarti Allah terus lupa kayak lupane menungso ya enggak perimbangannya ayat tadi itu fadkuruni adzkurkum usaha sik ngilingna elingo nang aku lho aku eling nang awakmu terus nek kowe ora eling nang aku sudi meneling awakmu gitu kira-kira gitulah timbal baliknya meskipun sebenarnya ya Allah enggak ingat Allah enggak pernah lupa tapi ya harus gitu memang. Kalau ndak gitu ya piye oleh dadi menungso. Ya enak terus terprogram terus wong iki disebut menungso mergo mukhtare kuwi ya. Mergo punya pilihan itu. Seolah-olah ya. Ketoke. Ya biar usaha itu tadi meskipun sebenarnya kita ndak ada pilihan. Kalau bahasanya Imam Ghazali disebut nggak ada pilihan itu karena kita tidak pernah 50-50. Kita pasti kalau ndak 70-30, ndak pernah 50-50. Kenapa kita kerja? Kenapa milih nggak kerja saja? Itu pasti ada yang lebih dari bekerja daripada nggak bekerja. Kalau ada yang lebih dari bekerja, maksudnya ada nilai lebih pada bekerja, itu pasti tidak bekerja itu nilainya kurang. Karena itu enggak, saya milih kok. Saya milih antara bekerja dan tidak bekerja. Nah, saya milih bekerja. Loh lah iya. Nek podo-podo 50 nih. Nek awakmu milih, kenapa milih bekerja? Berarti karena ada plusnya di bekerja, lebih berat bekerja berarti. Jadi timbanganiku, cara timbanganku gak imbang. Karena lebih berat yang bekerja, maka tidak ada pilihan sesungguhnya. Memang kita harus kerja gitu aja. Kayak iso milih padahal ya ora. Lahir, milih lahir apa milih gak lahir? Gak iso wis lahir. Milih kondi. Itu jadi ya fata morgana tadi itu sudah kayak jadi nasullah fanasiyahum ini kayak perimbangan gitu. Ini sesuai dengan anak indaduni abdi itu ya imbang. Awakmu menganggap aku api ya tak api. Awak menganggap aku elek ya elek berarti aku kan gitu. Kan perimbangan nasullah fanasiyahum. Mereka duluan. Selalu gitu fadkuruni adzkurkum. Bi khalaqihim ayat 69 ayat 69 baik ini sama perimbangan juga fastamta'tum bi khalaqikum fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama stamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladzi khudtum. Apa bedane karo wong biyen kan ngono? Mereka menikmati perilaku mereka, kalian menikmati perilaku kalian. Apa bedanya?
Mungkin bahasanya Mas Ali itu. Ada orang yang nggak tidur, yang sedang menikmati cari kerja, kerja di malam hari, yang katanya dunia penuh dosa. Ada yang lain yang nggak tidur juga, sedang bercengkrama sama Tuhannya, mengalami keasikan juga. Yang sedang di dunia remang-remang, ya sama, mengalami keasikan juga. Ya fasilitas dunia. Malam itu milik masa dunia, bisa dipakai apa saja. Oh masih dunia ya, pakai orang yang baik ya baik, pakai orang buruk ya buruk. Bahasanya Al-Quran, fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kamastamta'al ladina min qablikum. Ket biyen yo ngono. Kamastamta'al ladina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kan ladzi khawtu, dan kalian terjerembab kayak mereka terjerembab sama. Meskipun konotasinya kalau di sini ini efeknya buruk gitu kan. Efeknya buruk ke yang sisi negatif gitu. Terus kemudian ini ada langsung ke ayat di sini bi khalaqihim ini perilaku kan maknanya. Di sini langsung diartikan bidinihim, dengan ideologi mereka, dengan agama mereka. Ya orang kan akan bersesuaian dengan itu kan. Bersesuaian dengan apa yang diyakini. Mereka akan bertindak sesuai apa yang mereka yakini kan gitu. Mereka ugemi, mereka apa, dan itu akan tampil di perilaku memang. Karena itu khalaqihim ini langsung diartikan bidinihim. Lalu kemudian ada al-mu'adzirun ayat 90. Tapi di sini dibaca al-mu'dzirun. Kalau di qiraah masyhurah al-mu'adzirun. Nah, itu yang dimaksud adalah ahlul udhri, orang yang punya udzur. Artinya entah itu buta, entah itu pincang, entah itu apa, sehingga mereka nggak bisa perang. Wajah al-mu'adziruna minal a'rabi li'udhana lahum wa qa'adal ladhina kadzabullaha wa rasulah. Mereka datang orang-orang Arabi itu yang memang punya udzur, entah itu pincang, entah itu picek, yang membuat mereka enggak bisa ikut perang memang. Liudzana lahum, supaya mereka diizini untuk tidak ikut perang. Tapi waqa'adal ladzina kadzabullaha wa rasulah. Orang-orang yang memang enggak membohongi Tuhan dan Rasulnya, mereka memang enggak mau perang. Jadi ada orang yang sungguh-sungguh memang punya udzur, ada yang enggak sungguh-sungguh punya udzur. Ada yang serius, ada yang pura-pura gitu. Ada yang beneran, ada yang nipu. Begitu, ada pohon pisang asli ya, ada pohon pisang untuk hiasan, ada pohon kelapa, ada palem. Kedua-dua ya, ada semua itu. Terus kemudian ada makhmasatin. Kata makhmasatin, khomaso itu artinya kempes perutnya. Perutnya kempes. Nah, makhmasatin di sini langsung diartikan sebagai maja'atin. 120. Ayat 120 lah ini. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'u wala nasabu wala makhmasatun fi sabilillahi wala yata'una mawti'ay yaghidul kuffara wala yanaluna, dan seterusnya. Itu orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu memang betul-betul tulus, itu ndak haus, ya ndak payah, ya ndak lapar. Jamin. Maja'atin itu maksudnya lapar gitu. Ghilzatan wal yajidu fikum ghilzah. Wahai orang-orang yang beriman, qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Serang itu orang-orang kafir itu, supaya mereka itu wal yajidu fikum ghilzah, supaya mereka itu mendapati kalian itu tegas, ojo lembek-lembek. Ghilzatan itu ya kasar, ya tegas, tebal. Maksudnya syiddatan, kereng. Ben dak dinyaai tampilno sing tegas. Ya dulu konteksnya begitu ya. Qatilul ladzina kafar. Tapi ya
Ojo dikono ndi saya teh. Baik, terus kemudian Yuftanun 126. Yuftanun sudah sering kita omongkan. Yuftanun itu artinya kan diuji. Fatana itu menyempuh emas itu dengan api, mengapi, ngasih api ke emas supaya terbedakan mana yang kotorannya emas, mana yang emas murninya. Sama di sini juga diartikan gitu. Yuftanun itu artinya yubtalun di sini diartikan gitu. Yubtaluna maksudnya diuji. Ini terakhir ada sifat-sifatnya Rasulullah. Azizun alaihi ma'anittum ayat 128. Azizun itu artinya abot. Azza ya'izun itu bisa agung, bisa abot, bisa langka. Langka itu barang langka itu golekannya ya abot padahal. Ya syadidun di sini abot gitu. Nah, azizun alaihi abot alaihi ing atase Kanjeng Nabi apa ma barang anitum kang menderita sapa sira kabeh. Maksudnya itu ma'anitum ini ma'nya masdariyah juga bisa diganti anak hukum bisa. Azizun alaihi anak hukum diganti masdarnya itu juga bisa. Jadi rasa letih dan derita kalian itu berat bagi Nabi. Kalian sedih, Nabi sedih gitu. Apa yang menjadi bebannya awakmu itu cirinya Kanjeng Nabi itu ya Kanjeng Nabi sedih abot tenang. Di sini lebih gampang diterjemahnya menjadi masyakko alaikum, ma tegese barang syakko kang nyarakno apa alaikum ing atase sira. Jadi apa yang memberatimu itu bagi Nabi ya berat gitu. Nabi ngerasake tenan. Harisun alaikum nemen kepingine nang sampean. Nemen kepingine maksudnya begitu bersemangat untuk supaya umatnya itu tidak tersesat. Wis sampai di situ dulu ya. Ini ada surat Yunus sampai di sini dulu ya. Oh, sepurane nek ana copa-capa ronarene gak jelas alure ya. Matur nuwun sing akeh. Muga manfaat fitine dunya wal akhirah, muga-muga dilancarke sembarangane. Sepuro sing akeh surat Yunus. Wallahu a'lam bishawab. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi inda jahli wa hayrati ya Rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqalati wa ya Rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya Rabbi irhamni bihusni khatimati.